Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alia Fariza dari jurusan Manajemen Resort dan Leisure kelas 2B Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan ArcGIS dan membuat peta administrasi. Di sini saya sudah mendownload ArcGIS-nya. Jika kalian belum mendownload, kalian bisa download dulu ya. Sebelumnya juga saya telah mendownload peta administrasi Kabupaten Dompu. Kita langsung mulai aja ya. Nah, pertama-tama ini adalah halaman utamanya. Nah, di sini aku udah customize beberapa toolbar. Kalian bisa langsung customize sendiri aja di toolbar customize. Ada snapping, editor, georeferencing, labeling, drawing, dan di sini aku rapi-rapihin biar enak. Terus kita langsung add data aja. Nah, di sini kalian jangan lupa buat bikin folder ArcGIS tersendiri biar gampang nyarinya. Ini aku udah ada peta Dompu, peta Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dan ini penampakannya. Nah, kalau udah seperti ini kita langsung georeferencing aja. Jadi tahap pertama itu adalah georeferencing. Kalian bisa tap tools yang udah aku tap tadi di georeferencing. Nah, habis itu kita tap tanda merah plus yang berada di kedua sisi kiri kanan ujung atas. Nah, ini yang sisi kiri dulu. Kita tinggal masukin X sama Y-nya, dimana kita bisa lihat dari petanya. Di sini aku lagi cek. Nah, terus ini sisi kanan kedua atas. Perhatikan baik-baik biar dia pas nge-tap-nya. Terus kita masukin lagi koordinat X sama Y-nya. Nah, di sini X-nya itu yang atas dan Y-nya itu yang bawah, atau kebalikannya dari koordinat pada biasanya. Jadi kalau yang ini X-nya itu yang 680.100 dan Y-nya itu yang 9 juta. 9010000. Kemudian lanjut ke titik sebelah kiri bawah. Itu jangan lupa caranya diklik kanan terus input X dan Y. Ini tinggal lihat aja X sama Y-nya dan jangan sampai salah. Nah, kalau udah kita bisa cek jangan sampai ada yang salah. Karena kalau salah nanti petanya bisa miring, melenyot, dan lain-lain. Nah, kalau udah selesai, kita zoom to layer. Kemudian kita update georeferencing. Kalau udah, kita bisa next ke step selanjutnya, yaitu digitasi. Nah, pertama-tama kita buka katalog. Di situ ada beberapa folder, udah ada folder yang aku bikin juga. Di folder SHP, kita klik kanan. Oh iya, sebelumnya aku juga udah nge-add data frame-nya, UTM-nya 50S Kabupaten Dompu, tergantung wilayah kalian apa, jangan lupa dicari di Google. Nah, kalau udah kita lanjut ke katalog, kita buat folder new di shapefile. Jadi kita ngebuat layer baru gitu, kita ubah namanya jadi kawasan, type-nya polygon, dan jangan lupa kita edit juga description-nya pakai projected coordinate system, UTM, WGS 1984, zona UTM 50S. Oke. Kita oke aja. Ini aku lagi ngerubah namanya dulu. Dan udah. Bisa dilihat di samping kiri udah ada layer baru, yaitu layer kawasan. Nah, selanjutnya kita klik kanan di kawasan, open attribute table. Di sini kita lihat ada table gitu. Jangan lupa di start editing dulu biar bisa lihat open attribute table-nya. Terus kita mulai digitasi di create features. Jangan lupa di klik yang polygon. Nah, kita mulai digitasinya dengan area yang paling luar dengan cara di klik aja. Kayak gitu.
kayak gini maksudnya. Jangan sampai putus, karena kalau putus nanti ngulang lagi. Usahain lebih di zoom biar lebih akurat. Sini aku cepetin. Diklik-klik terus, harus sabar, benar-benar harus hati-hati sampai titik terakhir sama pertama ketemu. Nanti kita double klik ya. Oke, udah selesai, kita double klik. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita perbesar, kecil, bisa kita lihat. Ini hasil digitasi area terluar yang pertama. Kita bisa ganti warnanya ke hulu biar kelihatan. Aku ganti warna jadi kuning, terus ininya kita ganti jadi 2 ukurannya. Oke. Nah, ini penampakannya. Jadi udah ada garis area terluar, udah didigitasi. Kita bisa selected dan unselected di tools. Jadi kalau di selected warnanya jadi biru. Nah, kemudian selanjutnya kita ngekat atau kita ngedigitasi. Itu kan ada beberapa daerah bagian, ada beberapa warna. Kita ngebedain warna-warna tersebut sesuai dengan daerahnya. Dan cara tadi cut polygon tool. Nah, terus kita tinggal titik-titik-titik, klik-klik kayak yang tadi. Seperti itu. Kita pakai cut polygon tool ya. Kita klik-klik. Dari klik pertama kita dari daerah terluar. Klik terakhir juga kita kliknya keluar biar gampang. Kita digitasi semua daerah-daerahnya. Di sini ada 8 kecamatan dan kabupaten. Ada 8 wilayah. Nah, kemudian kita open attribute table. Kita buat table baru. Kita buat wilayah dan teks. Kita pilih teks, kita start editing. Kita jangan lupa start editing dulu biar bisa nulis di kolom wilayah tersebut. Sesuai yang diselected, kita kasih nama seperti yang udah tercantum di petanya. Kita kasih nama di table wilayah tersebut. Satu-satu semuanya. Karena di sini wilayah aku beda-beda warna semua, jadi aku nulis satu-satu, tapi kalau misalkan ada beberapa warna, itu nanti ada caranya sendiri. Nah, di sini udah ada 8 wilayah yang didigitasi. Nah, sekarang kita tinggal edit properties. Kita bisa edit warnanya. Di simbologi juga. Kategori. Nah, kita pilih value yang wilayah,
add all value, dan di sini kita bisa ngelihat warna-warnanya, kita bisa ubah sesuai keinginan kalian. Jangan lupa untuk pilih warna-warna yang berbeda dan terang, jangan sampai ada warna-warna yang hampir sama atau mirip sama, karena supaya mempermudah dan mempercantik ketika kita melihat petanya dari jauh. Aku pilih warna-warna yang terang dan beda. Nah, kalau udah kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil digitasi kita di layer kawasan. Kita zoom to layer, kita. Nah, ini kita bisa unchecklist dan checklist peta dasarnya. Jadinya seperti itu. Kita ke properties lagi. Buat memunculkan namanya, kita ke label, terus kita checklist labels features-nya, terus kita pilih label field-nya yang wilayah. Nah, di sini kita bisa edit lagi, kita oke dulu. Nah, udah ada nama-namanya. Kita ke properties lagi, kita bisa edit fontnya, kita bisa edit ukurannya sesuai yang kalian mau. Nah, kalau udah, kita tinggal oke. Nah, itu hasilnya. Udah ada digitasi wilayah dan nama kecamatannya. Kita bisa checklist, unchecklist, dan inilah hasil digitasinya. Nah, kalau udah digitasinya, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu layout. Nah, di sini kalian tuh klik aja file, terus page and print setup. Terus kalian tinggal pilih yang kertas A4, terus portrait landscape, sesuaikan dengan peta kalian masing-masing, enaknya yang pakai yang mana. Jadi aku pakai yang landscape, terus kita pencet layout view di bawah itu. Nah, seperti ini. Kita tinggal ubah skalanya. Sesuaiin sama layout kalian, bagusnya petanya berskala berapa. Di sini aku pakai skala yang 1:450.000. Di step ini kita lebih ke kreativitas kita dan pinter-pinter untuk rapihin layoutnya biar tertata dengan rapi dan semenarik mungkin. Sini aku kecilin, terus kita bisa pindah-pindahin pakai zoom yang editor, kita sesuaiin. Nah, kalau udah sesuai, kita bisa ke rectangle di drawing, kita buat kotak. Nah, kita buat kotak di sini buat legenda dan lain-lainnya ya. Jadi kita bisa ubah warnanya. Kita rapihin dulu. Kita bisa ubah warnanya jadi no color. Oke, terus kita masukin teks di toolbar drawing. Kita masukin teks sesuai dengan peta masing-masing. Sini aku tulis peta administrasi Kabupaten Dompu. Kalau mau diedit tinggal diklik 2 kali. Bisa di change font dan ukurannya. Kemudian kalau udah judulnya, next kita ke insert. Insert kita ada north, ada skala gambar di sini. Kita klik aja dan di situ langsung ada skalanya. Dan tinggal kita atur-atur aja serapih mungkin. Nah, terus kalau udah kita bisa ke insert lagi, di situ ada scale bar selector, kita pilih aja, di situ banyak pilihannya. Dan aku pilih yang ini, terus tinggal kita
taruh lagi dan rapihin. Kemudian ada scale text. Aku pilih yang pertama. Di sini scale text-nya langsung otomatis sama skala peta kita yang udah kita buat. Nah, kalau udah selanjutnya kita bisa insert lagi legenda yang udah kita buat, dan itu juga otomatis. Tinggal kita next aja. Di insert terus di legend ya atau legenda. Nah, di sini tinggal kita atur dan rapiin lagi. Nah, terus step selanjutnya kita bisa kasih grids di petanya dengan cara klik kanan ke properties paling bawah, terus di grids kita bisa new grids, terus kita tinggal next aja, dan itu yang pertama pilih yang tengah, kita next. Oke, dan ini gridsnya. Kita bisa ubah-ubah mulai dari intervalnya, ukurannya, dan lain-lain. Di sini aku klik additional properties buat ngubah. Nah, di sini aku edit intervalnya. Ini terlalu kecil, terlalu besar. Aku edit lagi sampai pas menurut aku. Nah, kalau udah kita bisa nambahin juga foto atau gambar. Caranya di insert. Aku di sini nambahin logo UPI. Kita tinggal cari aja gambarnya. Di sini aku lagi cari gambarnya dulu. Nah, ini kalau udah ketemu tinggal kita masukin dan rapiin sesuai kemauan kita. Selanjutnya aku tulis nama kelas dan name aku di teks lagi. Seperti biasa, semuanya bisa diedit mulai dari font, ukuran, rata kiri, rata kanan, ataupun tengah-tengah. Di sini aku taruh nama identitas aku di bawah logo Universitas Pendidikan Indonesia, di bawah logo kampus aku. Nah, di sini kita tinggal rapi-rapiin aja, serapi mungkin dan secantik mungkin. Nah, kalian juga bisa tambahin garis di tools samping teks buat jadi pembatas biar rapih seperti itu. Terus tinggal kita rapi-rapiin lagi. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan sumber petanya. Nah, kalau udah semuanya udah rapi dan udah merasa semuanya lengkap, kita zoom to layer dulu, dan ini hasilnya. Di sini aku mau rapihin lagi sedikit. Terus jangan lupa untuk kasih insert. Caranya tinggal insert ke new data frame. Nah, di situ aku udah ada peta Indonesia. Di sini aku udah buat insertnya. Caranya tinggal add new data frame, dan ini insert aku udah jadi. Dan ini hasilnya. Ini hasil dari digitasi dan layout. Dan tinggal kita export map buat di save. Nah, di sini tinggal kita pilih yang JPEG.
namanya aku ganti jadi Peta Administrasi Kabupaten Dompu. Jangan lupa buat di save ya teman-teman di sini di ArcGIS-nya juga. Nah, sekian tutorial penggunaan ArcGIS untuk membuat peta administrasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.